Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adalah lana mabalagha risalah wa sallallahu wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa Allahumma sadatina bi fadlika wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Mutaffifin bagian kedua. Karena sebelumnya kita sudah menyampaikan muqaddimah dari surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini surat yang berkenaan dengan kebiasaan para pedagang di Madinah saat itu. Jadi Madinah itu dulu kota yang pasarnya itu termasuk bagus, ekonominya itu bagus. Tetapi ada budaya yang tidak baik, yaitu budaya tatawuf. Makanya orangnya disebut mutaffif, curang. Jadi kalau dagang itu mereka curang. Sebelum Islam datang, Madinah itu dari sisi akhlak dan juga perangai itu buruk mereka, buruk sekali. Maka Islam mengubah mereka dari tadinya min menjadi plus. Itu dalam sejarah disebutkan demikian. Mereka punya kebiasaan kalau berdagang itu, kalau menjual itu selalu mengurangi takaran atau timbangan. Jadi anu sakilo dirawu sakilo dirawu atau timbangannya diberatkan, dikasih babandul, dikasih jembolan, benjolan ini di bawah kailnya itu, di bawah timbangannya gitu. Atau si wadah timbangannya itu diperberat, diganjal, ditambahin besinya, dipatri lagi supaya berat timbangannya. Itu namanya tatawuf. Tapi kalau mereka membeli, ngototnya minta dipasin tuh harus. Makanya ayatnya alinam idza qalu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanhum yukhsirun. Kalau mereka membeli harus pas, tapi kalau mereka menjual dicurangi atau dikurangi. Mutaffifin ini, penjual-penjual curang ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Kita telah baca dalam Sahih Bukhari bahwa tanda sifat orang munafik itu ada 4. Dalam banyak hadis 3, tetapi dalam Sahih Bukhari ditambahkan 1. Yang pertama itu adalah idza hadasa kadzdzaba. Orang munafik itu kalau bicara dia dusta. Kang wadul, the wadul man. Jadi kang wadul itu tanda sifat kemunafikan. Kita tidak menyebut orang yang munafik, tapi sifat kemunafikan ada pada dirinya. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ngeles atau ingkar. Jadi janji tapi ngeles, ingkar. Lalu yang terakhir adalah wa idza tumina khana. Apabila diberi suatu amanah, dia berkhianat. Dia tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, mengkhianati amanah. Dalam Sahih Bukhari ada satu lagi berkenaan dengan al-mutaffifin, sama ini. Satu sifat, yaitu wa idza khasama ghadara. Kalau mereka berselisih, kalau mereka bersaing, kalau mereka itu rival, ghadara, berbuat curang. Sesama pedagang bersaing, wajar saingan itu, setiap orang bersaing. Tapi orang munafik itu akan curang. Ya. Ayawe pasti begitu. Ada yang curangnya dengan yang halus, ada yang curangnya dengan yang tidak halus kan gitu. Ada yang curangnya dalam takaran timbangan, ada yang curangnya dengan cara-cara tertentu yang membuat rivalnya itu dirugikan, tetapi dengan cara yang tidak fair, culas dan curang. Itu tanda kemunafikan. Wa idza khasama ghadar. Apabila mereka bersengketa, berselisih, bersaing,
Godaro itu culas dan curang, berbuat tidak fair, tidak sportif, bersaingnya tidak sportif. Dan ini terjadi dalam semua aspek kehidupan. Gitu. Kalau dia dalam olahraga tidak sportif, ada orang seperti itu tuh, tidak sportif. Kalau dia berdagang tidak sportif juga, tidak ada sportivitas sehingga dia cenderung buat curang. Nah ini bicara gimana kalau bicara nggak mau eleh gitu. Kalau bicara nggak mau eleh, etama namina teh mereka doang. Asal dia jujur, dia ngotot sih tidak masalah. Tapi kalau dia yang jujurnya berdusta, ya ada tanda kemunafikan. Jadi ngototnya karena apa? Ngototnya karena hak atau ngototnya karena dia membela kebatilan. Kalau dia membela kebatilan berarti ada tanda kemunafikan. Nah, 4 ini adalah sifat-sifat kemunafikan. Itu kalau ada dalam diri kita seperti ini, kita harus waspada, jangan-jangan ada memang anasir-anasir, noktah-noktah kemunafikan dalam diri kita. Kalau hanya satu saja bisa disebut munafik. Ada sifat kemunafikan. Ada sifat kemunafikan. Tapi meskipun ciri nyatanya munafik itu, ada dalam salat. Kita lihat hadis Ibnu Mas'ud asalnya. Ibnu Abdullah bin Mas'ud ini sahabat mulia, seorang ahli tafsirnya zaman sahabat, muridnya Rasulullah SAW dan menjadi guru dari para sahabat setelahnya, menjadi guru bagi para tabi'in setelahnya. Beliau itu pernah ngabsen orang yang ke masjid. Nah dia bilang, Ra'aituna, saya pernah ngabsen orang per orang yang ke masjid itu, diabsen. Jadi iseng, istilah kita nih iseng, saya tuh ngabsen satu persatu siapa saja sahabat Nabi yang datang ke masjid. Ra'aitu itu saya melihat para sahabat Nabi SAW dengan satu persatu. Jadi beberapa kali subuh dia itu mengabsen. Fama takhallafa minna ahadun, tidak ada orang yang tidak sholat berjamaah illa munafikun khalisun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas-jelas benar-benar kemunafikannya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, aku pernah ngabsen sahabat Nabi yang datang ke masjid dan aku tidak menemukan satu orang pun yang tidak berjamaah kecuali dia itu orang yang sudah disebutkan oleh Nabi sebagai khalisun nifaq, orang yang benar-benar dia itu orang munafik. Jadi berdasarkan asar ini dari sahabat Nabi SAW, ini harusnya jadi renungan, harusnya jadi bahan bahan pikiran kita. Jangan-jangan kita termasuk absen yang dituliskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang tahu tentang itu, bisa jadi begitu juga caranya. Bahwasanya aku pernah mengabsen seluruh sahabat Nabi, bahwa tidak ada yang tidak ke masjid kecuali di dalamnya memang orang yang sudah dikenal sebagai orang munafik kala itu. Dan itu menurut saya sepadan, sesuai dengan bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang munafik itu punya kebiasaan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau menegakkan sholat qamu kusala, mereka bermalas-malasan, mereka enggan atau sungkan. Diingatkan, ayo sholat asar adan untuk kalung, adan masukkan gak ya deh, mangga tipayun, adan masukkan gak ya deh, ayo maghrib adan, ayah kayaknya sholat juga. Nah itu khawatir kita ini termasuk yang disampaikan oleh sahabat Nabi sebagai khalisun nifaq. Mereka apabila menegakkan sholat disebutkan oleh Allah Taala qamu kusala. Kusala itu jamak dari kaslan, artinya malas. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ini yang perlu kita waspadai. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ciri kemunafikan dalam Al-Qur'an itu, ciri zahirnya, ciri nampaknya. Kalau yang tadi Nabi sebutkan sifatnya kan. Kalau yang berdusta kalau bicara, ingkar kalau janji, kemudian khianat kalau diamanahi, curang kalau bersaing, itu mah sifat. Yang sifatnya itu maknawi gitu. Namun yang di Quran mah lahiriah, sifat zahirnya,
tadi malas sholat, nampak kan? Yang kedua kata Allah Ta'ala, wala yazkurullah illa qalila. Orang yang kalau berzikir itu qalila, sedikit berzikir itu tanda kemunafikan. Kata Al-Quran, kata saya, tanda kemunafikan. Lamun waktu kosong molongo gitu kan, molongo, tidak zikir. Waktunya kosong tapi tidak zikir. Tapi orang beriman waktu kosong tidak diisi dengan pulang-pulang dengan luman lamun zikir, sholawat, kemudian asmaul husna, apalagi ismul azam, terus dibaca, dizikirkan segala macam. Tidak ada waktu yang diisi dengan kekosongan dan kehampaan begitu saja. Nah itu Al-Quran mengisyaratkannya demikian. Orang-orang munafik itu tanda lahirnya adalah, tanda zahirnya, lahiriahnya, kalau mereka itu sholat malas, kemudian wala yazkurunallaha illa qalila, mereka hanya sedikit berzikir kepada Allahnya. Jadi tinggal ditimbang aja diri kita. Kalau kita orang sedikit zikir, jarang zikir, zikirnya terbatas pada waktu tertentu, khawatir di kita ada anasir-anasir lahiriah dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir. Amin. Berikutnya adalah, karena kita sekarang bahasanya bagian kedua dari surat Al-Mutaffifin, maka kita langsung meluncur ke pelajaran atau faedah yang dapat kita ambil dari surat Al-Mutaffifin. Yang pertama, i'lanul harbi 'alal mutaffifin. Pengumuman perang dari Allah Ta'ala kepada orang-orang mutaffif. I'lanul harbi, pernyataan perang dari Allah kepada orang-orang mutaffifin, terdapat dalam ayat 1 dan ayat 6. Yang pertama, wailun lil mutaffifin, sungguh celaka, sungguh bagi mereka neraka, yaitu orang-orang yang mutaffifin, yang berbuat curang. Kalau menjual ingin ngurangin, kalau membeli ingin pas atau ingin ditambahin. Dan fenomena mutaffifin ini khawatir juga kita ini, dan dalam kehidupan kita ada yang mirip-mirip seperti ini. Kalau kita pergi ke suatu tempat, ada orang jualan tuh misalkan mangga 1 kilo 10.000, pas dideketin bukan 1 kilo ternyata 1/2. Khawatir itu termasuk juga modus-modus mutaffifin ini. Jadi supaya orang salah lihat, satu pas dideketin malah 1/2. Jadi ternyata dia beli 0,5 kilo bukan 1 kilo. Ini khawatir jadi termasuk modus mutaffifin. Jadi ayat pertama dan ayat ke-6 ini adalah pengumuman dari Allah perang dengan para mutaffifin. Jadi Allah menyatakan perang dengan orang-orang mutaffifin, orang-orang yang suka berbuat curang. Mudah-mudahan mutaffifin ini nggak berkeliaran saat pemilu nanti. Mudah-mudahan, karena curang itu kan tidak hanya jual beli. Bisa jadi mutaffifin dalam demokrasi juga ada. Jadi mutaffifin demokratiyah. Nah gitu. Kalau kita mau istilah Arabnya itu mutaffifin demokratiyah. Ini demokrati ya. Jadi para mutaffif demokrasi. Mutaffif demokrasi artinya mencurangi demokrasi itu sendiri. Mencurangi demokrasi. Kita khawatir mutaffif ini tidak hanya dalam jual beli, tetapi juga karena sifat, kan mutaffif sifat itu kan, karakter. Ketika dia tatawuf dalam niaga, bisa juga dia tatawuf dalam hal-hal lain. Mudah-mudahan tidak ada para mutaffifin ini berkeliaran. Kalau ada kita sampaikan wailun lil mutaffifin, sungguh celaka, sungguh bagi mereka neraka. Siapa? Orang-orang yang berbuat curang. Baru curangnya dijelaskan di ayat kedua. Curang itu adalah diantaranya curang dalam perniagaan, dalam jual beli. Berarti mutaffifinnya tercela apapun sifatnya dan dalam bidang apapun itunya. Ada mutaffifin di dalam dunia akademis, ada mutaffifin dalam politik, ada mutaffifin dalam pekerjaan lain, bisa jadi itu terjadi. Dan Allah mengumumkan perang dengan para mutaffif. I'lanul harbi 'alal mutaffifin ada dalam ayat 1 dan ayat 6. Allah mengumumkan perang bagi mereka. Kalau Allah menyatakan perang, itu tandanya Allah mencabut rahmat, Allah mencabut berkah, Allah mencabut afiah, Allah mencabut sakinah, Allah mencabut tumaninah, dicabut semua dari mereka itu. Dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari berkah, dijauhkan dari afiah dan seterusnya. Nanti tahu-tahu orang itu tumbang aja dengan sendirinya.
baik dengan sakitnya, baik dengan dosanya dan lain sebagainya. Itu hasil atau dampak dari perbuatan mutaffifin. Yang kedua, wa'idul kufar bin nar wa bayanu sababi kufrihim. Dalam ayat 7 dan 17 Allah memberikan ancaman kepada orang-orang kafir dengan neraka. Orang-orang kafir dengan neraka. Wa bayanu sababi kufrihim, dan dijelaskan mengapa mereka itu berbuat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam ayat 7 dan ayat 17. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Jadi orang-orang kafir itu catatan amalnya itu ada dalam kitab namanya Sijjin. Tapi sekarang Sijjin jadi judul film horor. Sijjin, film itu khas Indonesia itu Sijjin itu. Sijjin dan Jin. Film, ada film terbaru yang mungkin di bioskop diputar itu. Film jurig lah gitu, Sijjin. Saya khawatir dia ngambil dari ayat ini gitu. Padahal ini hubungannya dengan catatan amal orang kafir. Itu tempatnya namanya Sijjin. Di mana Sijjin itu di paling bawah permukaan bumi, disimpan di situ. Jadi ad-darajatus sufla minal ardh, derajat yang paling aspal, yang paling sufla di bumi itu catatan orang kafir disimpan di situ. Kalau orang beriman, catatannya disimpan di iliyin, di derajat tertinggi yang mulia dan juga diberkahi oleh Allah. Jadi kita mau dicatat di Sijjin atau di iliyin, itu aja. Kalau di Sijjin berarti catatan kita bersama orang kafir di bawah, yang paling bawah derajatnya di bawah permukaan. Lalu kalau kita ingin mulia, maka catatan kita ada di iliyin. Allah mengancam orang-orang kafir dengan neraka dan menjelaskan apa sebab kekufuran mereka kepada Allah dalam ayat yang ke-17. Summa yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, itu disebabkan karena kedustaan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sambungkan ayat demi ayat, itu orang-orang mutaffifin dalam jual beli, yang curang dalam jual beli dan curang dalam hal apapun, itu orang termasuk mendustakan agama. Orang yang curang itu pendusta agama. Orang yang curang termasuk pendusta agama. Di dalam surat lain kan pendusta agama itu orang yang sholatnya lalai, orang yang menyanyiakan anak yatim, orang-orang yang menghardik orang miskin, itu kan pendusta agama. Ya, tidak membantu orang miskin, tidak menyantun anak yatim, kemudian dia sholatnya lalai, itu kan pendusta agama. Nah, di ayat ini ditambahkan, yaitu orang yang berbuat curang, itu termasuk pendusta agama. Yang ketiga, wa'dul mu'minina bil jannah wa da'watul tanafus fil khair. Janji Allah kepada orang-orang beriman dengan surga. Ini harus ada terus dalam pikiran kita. Surga itu harus ada nampak dalam pikiran kita. Wa da'watul tanafus bil khair, dan juga Allah menyuruh kita untuk bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, dalam ayat Al-Mutaffifin disebutkan falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian bersaing di dalam kebaikan. Nah, orang-orang yang masuk surga itu ada disebutkan dalam ayat ini. Di antara nikmatnya ahli surga itu minumannya itu terbuat dari rahikul maktum. Jadi semacam arak atau anggur, ya, tetapi itu yang disimpan jutaan tahun, ribuan tahun. Pantas wine disimpannya. Nah, makanya minuman keras yang paling hebat, yang paling mantap itu yang sudah disimpan ratusan tahun, kan? Nilainya itu ribuan dolar satu botol. Nanti ahli surga itu minumannya kayak gitu. Jadi kayak maraboknya di surga gitu. Tapi nggak memabukkan di sana. Hanya rasanya itu rasa yang minuman anggur yang udah ribuan tahun disimpannya. Makanya Al-Quran membahasakannya rahikul maktum. Jadi minuman yang disimpan lama. Maktum itu yang disegel, simpan lama. Mungkin inspirasi ini diambil oleh orang yang tidak beriman. Oh, di ayat ada minuman terbaik itu yang disimpan ratusan tahun. Makanya wine-wine terbaik Eropa itu yang dari abad ke-18 kan? 1800, 1700. Al-Quran sudah menyebutkan nanti ahli surga di antara minumannya adalah minuman seperti itu. Yang disimpan lama gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat meregup minuman itu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin.
Di dunia kita sabar, jangan dulu menyentuh yang begitu, nanti saja di surga itu ada waktunya. Di dunia malah dosa, di surga disajikan, disayangikan gitu. Beda dari dunia dosa, tapi di surga disayangikan. 100 Pak Jimat. 100. Bukan juga Ustaz gambar itu. Bukan juga Ustaz gambar itu di video. Oh iya. Jadi disayangikan nanti sama. Dan yang harus terus yang harus kita terus inginkan, cita-citakan, yang harus ada dalam pikiran kita semua itu tentang nikmat surga itu sendiri. Itu menambah kita semangat. Gitu. Itu namanya raghaib atau targhib. Apa istilahnya, rayuan atau bujukan-bujukan dari Allah ngabibita orang supaya orang tuh sono ke sana. Karena Al-Qur'an kalau kita perhatikan paling mayoritas isinya itu neraka surga. Supaya orang tuh ngambil sikap gitu. Kenapa banyak sekali Allah menceritakan tentang nikmat di surga. Di surga segala apa yang kita syahwati ada di sana. Walakum fima tashtahil anfus. Ya. Fima tashtahil anfus, yang kamu syahwati ada semua di sana. Wataladul ayun, dan yang kamu ingin lihat indah dan dipandang itu indah ada di sana. Itu tuh harus hadir terus dalam diri kita supaya ibadah kita semangat. Gitu. Walakum fiha ma tashtahil anfus wataladul ayun. Di dalamnya ada apapun yang kamu syahwati dan apapun yang kamu pandang indah. Ada semua di surga. Dengan 4 karakter nikmat surga. Yang pertama apa? Hidup terus, tidak akan mati. Tahyaun wala wa inna lakum an tahyaun fala tamutu abadan. Wa inna lakum an tasihu fala tasqumu abadan. Di surga nanti kita akan sehat terus, tidak ada sakitnya. Asam urat, gula darah, tensi, kolesterol, mau aya di surga. Mau aya di surga. Mulai dokter, mulai tabib, rumah sakit tutup sadaya teu paeh. Teu aya. Innalakum an tasihu fala tasrum fala tahrum abadan. Kalian di sana sehat terus selama-lamanya, tidak ada sakit sama sekali. Wa innalakum an tan'amu fala tabtaisu abadan. Di sana kalian, kata Rasul, di sana kalian akan nikmat terus, enak terus, tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Moal aya kesusahan, moal aya kariet, moal aya pusing. Di surga. Jadi wayahna teh panadol, mondeta, bodrek teu aya tidak ditemukan. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan. Kalian akan muda terus selama-lamanya, tidak ada tuanya. Kita dikembalikan lagi kepada usia 33 tahun. Lagi jag-jaknya, lagi waringkas-waringkasnya, gagah-gagahna. Nu kumisan-kumisna, anu jenggotan-jenggot, nu gagah-gagahna. Moal aya nu wisan, punten. Nu wis hari deui 33 tahun usia kita. Dalam ayat disebutkan wa kawaiba atroba itu usia mereka mutamasir, apa mutamasir setara. Sampai ada nenek-nenek hadis sahih, ya Rasulullah saya ingin surga. Kata Rasul, aduh nya hampura teu aya ini di surga mah. Di surga teu aya ini hampura. Jadi ya kan, lalu kata Rasul, kamu nanti nenek akan dikembalikan kepada usia yang lagi ner. Yaitu 30 sampai 30 tahun. Mudah lagi gitu. 30 tahun kan? 30 tahunan. Salah sawasalasin. 33 tahun. Salah sawasalasin. Wa kawaib atroba. Atroba itu usia mereka setara dan semisal. Tumpat deui. Pokoknya mah di surga mah touring deui. Kan apapun yang kita inginkan ada di sana. Ya. Tan'amu akan enak terus, nikmat terus, tidak ada sengsaranya. Subhanallah. Bagi perempuan mereka tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada buang air, tidak ada BAB. Laki-laki juga sama, tidak ada yang seperti itu. Bahkan sperma pun tidak ada di sana. Jadi mereka merasakan kenikmatan luar biasa di surga tapi tidak mengeluarkan sperma. Karena sperma itu bagian dari kekurangan. Itu kan tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Dan di sana tidak diperlukan. Kalau kita ingin anak, langsung ada anak yang lagi lucu-lucunya. Tidak capeknya. Tidak perlu capek untuk ngurus kokopna, kemudian puting-puting udang harus membersihkan, tidak perlu. Allah. Langsung ada namanya Gilmanul Jannah, Gilmanul Mukhalladun, anak-anak surga. Allah. Usia 3 sampai 4 tahun, lagi lucu-lucunya. Kita ingin anak berapa, langsung ada di sana. Itu namanya Gilmanul Mukhalladun.
Adapun anak-anak orang beriman yang sudah meninggal sekarang, dalam hadis sahih disebutkan mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah. Jadi gilmanul mukminin, auladul mukminin, anak-anak orang beriman yang meninggal waktu di dunia itu sekarang sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah radhiyallahu taala anhu wa alaihi wasallam. Karena naon lebih hayang kurang aya gitu. Ayah di sana. Mau apa saja ada. Mau apa namanya? Hal-hal yang disyahwati oleh diri itu ada di sana. Walaupun bima tashtahil anfus. Pada dia naon. Enggak bisa lagi nah. Pokoknya makan tuh sabar nawe ya. Paling dah mau lami dunia mah tuh paling lami oke 70 80. Paling lami tidak lami. Tapi kan tuh benda-benda yang dihadirkan yang kita ingin tuh jauh dengan yang sekarang kan. Oh jauh. Tidak bisa dibayangkan kan. Dalam hadis itu mala ainur ra'at. Tidak. Kenikmatan surga itu kualitasnya itu mala ainur ra'at, tidak pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Apa yang kita pikirkan bukan itu surga. Apa yang kita dengar bukan itu surga. Apa yang kita bayangkan bersit dalam hati bukan itu surga. Berarti di luar jangkauan indera kita untuk mencernanya. Tetapi nikmat-nikmat dunia itu adalah gambaran bahwa di surga pun apa yang kita inginkan modelnya seperti itu, namun dengan kualitas yang lebih dan lebih. Apakah di surga itu ada pemimpin-pemimpinnya kan? Sekarang misalkan orang berambisi ingin jadi pemimpin, presiden atau di sana tidak diperlukan lagi. Masing-masing punya istana, masing-masing punya rumah yang besar, dipan-dipannya dari emas, lalu berlian bertahtakan di gelas-gelas dan piring mereka. Tidak ada. Iri dicabut, dengki dicabut, sombong dicabut, ambisi dicabut. Nah, itu yang penting kan itu. Semua sifat buruk dicabut. Semua sifat buruk dicabut. Jadi kita disebutkan dalam Al-Quran ikhwanan ala surin mutaqabilin. Kita semua di sana itu bersaudara ala surin, duduk di dipan begini sambil ngobrol gitu. Mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan. Jadi kita itu di surga itu diupaya gawe nanti. Dia bari ngobrol dengan teman-teman. Terus saja ngomong dari pagi sampai sore ngobrol gitu. Karena itu kenikmatan itu surin mutaqabilin, bercengkrama sesama ahli surga. Lalu ada kalanya kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu ada pasar di sana, pasar surga. Kemudian kita berinteraksi di pasar surga itu dengan orang-orang yang pernah kita temui di dunia. Mulai edukasi singgung, mulai edukundung, mulai sudah dicabut semua. Dicabut seluruh hal-hal semacam itu. Jadi tidak ada lagi ya. Enggak sholat. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Pokok nama tak ada tarawih di surga aman. Tak ada tahajud, tak ada aman. Dalam arti kan tidak capek-capek kita di sana. Keberadaan Allah gimana di surga ini? Nanti Allah akan mengizinkan orang-orang ahli surga untuk melihat dirinya. Dalam ayat sebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surat Al-Ghasyiyah bahwa orang-orang beriman itu akan melihat nazirah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh hadis Nabi bahwa dalam sebuah hadis satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan dengan jelas tanpa dihalang oleh apapun. Nah, di akhir hadis ada syaratnya. Fa in istata'tum, kalau kalian mampu menjaga sholat subuh dan sholat asar, lakukanlah. Berarti tiket untuk melihat Allah itu sholat subuh dan sholat asar. Fa in istata'tum an taf'alu aw fa in istata'tum an la tughlabu sholat subuh dan sholat asar faf'alu, lakukan. Nah itu nanti Allah itu mengizinkan para hambanya ahli surga untuk melihat dirinya. Dan ini kesepakatan akidah atau iman seluruh mazhab, tidak ada yang menyelisih ini. Kan kalau yang lain itu orang-orang berselisih, misalkan misalkan perempuan, apakah perempuan nanti akan diberi bidadara seperti laki-laki kasih bidadari? Sebagian ulama mengatakan enggak, perempuan kecenderungannya di perhiasan. Jadi yang diperbanyak itu perhiasan, kemudian kemewahan, dan dia diratukan, itu keistimewaan mereka. Kecuali yang sudah punya suami di dunia akan dipertemukan dengan suaminya, akan disatukan, dihimpun dengan suaminya.
Kalau suaminya masuk neraka, misalkan dianya masuk surga, atau dia masih lajang gadis belum menikah, nanti di sana itu dalam sebuah hadis disebutkan akan dipajang 8 pemuda surga yang tampan dan rupawan. Disuruh milih 8, disuruh milih 8. Satu saja milihnya. Satu aja, tetap satu. Kalau kita mah bisa 100, tapi mereka mah tetap satu. Jadi tetap poligami, nggak ada poliandri ya? Nggak ada poliandri. Di surga pun poliandri nggak ada. Karena itu sudah Menjadi Ustaz, surga ini kan bertingkat-tingkat gitu ya. Betul. Di antara tingkat tuh sering berkunjungan ya Mas ya. Betul. Di surga kelas utama, lain surga kelas Ekonomi. saling berkunjung. Kan ayatnya jelas, ala sururi mutaqabilin. Yatazawwarun, mereka saling berziarah, saling berkunjung. Yatazawwarun, ba'dhum ba'd, saling berkunjung, saling menengok begitu. Juga kebiasaan mereka itu adalah ala surur, duduk di dipan-dipan sambil ngobrol, itu kebiasaan ahli surga itu. Dan sambil ngerokok gitu. Di surga ada rokok, ngan eta api ngan banyak kata neraka tuh. Di surga aya rokok ngan api lah sesanya tak. Iya, rokok. kita sepak bola juga. Jadi apa namanya, di surga ada rokok ada, tapi ya itu susahnya ngambil apinya. Ngambilnya ke neraka dulu. Nyengetnya susah gitu kan gitu. Jadi apa, bahwa kita akan melihat Allah jelas. Ayatnya jelas, tidak perlu diragukan lagi. Juga hadisnya juga jelas, dan bahkan hadisnya banyak tentang itu. Kemudian diijma oleh ulama, sepakat semua ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang namanya Allah itu nanti di surga dapat dilihat. Oh kok bisa? Bisa karena Allah mengizinkan. Iya. Bisa karena Allah mengizinkan. Dan dimensinya kalau kata Gus Bah itu sudah dimensi ahli surga, tidak sama dengan dimensi dunia. Jangan dipikir seperti sekarang. Jangan dipikir seperti sekarang gimananya. Dimensi surgawi sudah beda dengan kita. Nah kemudian saling berkunjung, benar saling berkunjung. Kalau bepergian butuh kendaraan atau ras celok kan? Ya, kendaraan. Ada sebut nggak? Emang sebut kendaraan nggak? itu Atau kalau bikin langsung ya, sampai set gitu? sesuai dengan keinginan kita. Kan walakum fiha ma tashtahil anfus. Nggak butuh kendaraan. Kamu inginnya gimana, ya Masuk. disediakan di sana. Kamu inginnya gimana, disediakan di sana. Itu kelezatan di surga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi. Kalau kita bedah Al-Quran, kebanyakan mayoritas itu surga neraka. Pernah kita sampaikan di surat apa itu ada datanya yang pernah ngitung, data indeks Quran itu pernah ngitung berapa jumlah kata surga, kata neraka itu seimbang, ada sekian ratus disebutkan. Pasti dengan suatu hikmah yang besar kenapa Allah senantiasa di Al-Quran itu memujuk orang beriman dengan surga dan menakut-nakuti orang beriman dengan neraka. Itu tidak mungkin datang dari kehampaan begitu, itu pasti ada tujuannya gitu. Supaya kita ini, karena manusia itu jiwanya kan kabitaan. Ya. Jiwanya itu tertarik dengan bujukan, maka Allah pakai metode itu untuk supaya kita dapat istiqomah di jalannya. Sebutkan surga, supaya kita ingat terus, oh di sana. Sekarang kita mau apa? Kayak sabarlah, kayak di surga. Ada wine, ada khamar, kayak di surga. Kalau Sabar. salat transit dulu itu gimana penjelasan? Nah, transit dulu ini adalah orang-orang yang beriman, tetapi memang ada dosa yang mesti dibersihkan dulu. Itu namanya transit. Transit dari mana? Transit di neraka, gitu. Transit di neraka. Tapi kebanyakan yang transitor ini kebanyakan selamatnya itu dengan syafaat. Selamatnya dengan syafaat. Ada dengan hadis lebih tokoh, dengan kartu, ada yang dengan syafaat, ada yang dengan pertolongan orang-orang yang menolongnya. Mami tokoh. Ada bitokoh. Ya, bitokoh. Kita baca dalam kartu. Kita baca dalam hadis bitokoh itu, di antara amal-amal yang dapat memberatkan timbangan. Kan yang menentukan kita surga neraka timbangan itu kan. Timbangan itu bukan timbangan gaib, itu timbangan nyata, ada timbangannya. Timbangan bukan maknawi tapi timbangan nyata fisik, ada kiloannya di sana. Timbangannya ada. Nah, ada orang yang ketika ditimbang itu amal baik sama buruknya itu cenderung ke amal buruk. Dikit gitu. miring. Kartu ya. Nah, ternyata turun dari langit itu kartu. Set. Jeling, langsung memberatkan amal baiknya. Masya Allah. Pas kartu itu dibuka, isinya apa? Ya. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Iya.
Nah, berarti yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat itu adalah kita zikir la ilaha illallah. Itu dapat memberatkan timbangan kita. Sebagian ulama mengatakan tidak hanya zikirnya tapi juga makna la ilaha illallahnya juga dilaksanakan. Ya, tauhidnya dilaksanakan, bukan hanya kalimat tapi makna juga dilaksanakan. Tetapi zahir hadisnya itu ya kalimat. Makna zahir hadisnya itu kita memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nanti la ilaha kita itu akan membentuk kartu, akan berupa kartu dan memberatkan timbangan kita. Tak itu orang seerkeun kartu eta. Kalau yang di surat Al-Qari'ah, Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang puas, yang memuaskan. 'Ishatan radiyah itu kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya apabila timbangannya berat kepada keburukan, khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka neraka akan jadi ibunya. Fa ummu kan ibu, ngindung ke neraka gitu. Ngindung ke neraka gimana coba? Berarti kan diasuh ke neraka, dipeluk ke neraka, dirangkul ke neraka. Itu Quran itu indah sekali. Sampai menggambarkan ahli neraka itu ngindung ke neraka, disebutnya tuh. Fa ummuhu hawiyah, ibunya adalah neraka. Bayangkan. Kan di surga suka ada sebutan ngindung ke zaman, ngindung ke waktu, nggak bapak ke zaman kan gitu ya. Ini ngindung ke neraka. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang ahli maksiat yang membangkang kepada Allah ngindung ke neraka. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah, neraka. Nama lain hawiyah itu neraka. Yang transit minimal berapa lama? Yang transit itu ya itu alam itu sudah sebutkan. Tapi lama, yang jelas lama. Ya kalau ribuan tahun kan gitu. Nah, syafaat Nabi itu kan ada dua, ada syafaat uzma, ada syafaat khassah. Syafaat uzma itu syafaat umum buat semua manusia dapat syafaat. Kapan itu? Ketika orang terlantar di padang mahsyar, terlantar dengan panas matahari, dengan keringat yang membara segala macam. Nabi Muhammad memintakan, ya Allah segera tegakkan yaumul hisab. Ya Allah segera adakan perhitungan supaya orang ini tidak sengsara lamanya. Kasihan. Lalu Allah izinkan semua orang itu dihisab. Itu namanya syafaat uzma, syafaat seluruhnya. Ada syafaat khusus, syafaat khusus. Ini untuk beriman 3 orang. 1 orang yang sudah ada di listnya di neraka, dihapus listnya. Yang kedua orang yang sudah ditimbang dan dia masuk neraka, diberatkan timbangan baiknya. Yang ketiga sudah nyemplung ke neraka, disiksa lama, diangkat. Itu 3 syafaat Rasul untuk orang beriman. Makanya syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku kata Nabi untuk para pendosa dari umatku. Kabair besar. Kabair dosa besar. Syafaatku kata Nabi untuk para pendosa bagi umatku. Yang cuman modal syafaat itu harus ada. Apa modalnya? Salat. Harus ada itu modalnya. Kalau orang mau dikasih kan harus ada modalnya gitu. Kalau orang tidak punya modal, gimana mau dikasih syafaat? Maka dijaga modalnya supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi tingkatan surga itu berbeda-beda, tapi nanti kita akan bertemu dengan orang yang kita inginkan. Ada pasar sukul jannah, pasar surga. Itu di situ orang saling bercengkerama, terbuka, bertemu. Bukan kita butuh barang di surga, tapi yang dimaksud adalah interaksinya. Interaksi di pasar itu. Apa yang kita butuhkan ada semua. Dan jemaah sekalian, kalau kita peras nikmat surga itu, maka hasilnya ada 3. Kalau kita peras nikmat surga itu, yang terbesarnya ada 3. 1 adalah berjumpa dengan Allah. Itu kenikmatan tertinggi dan terbesar. Yang kedua adalah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah berjumpa dengan keluarga dan sanak kerabat kita yang sudah gak ada. Itu kalau kita peras nikmat surga itu yang terbesar. Yang lain-lain itu besar, cuman dibanding 3 ini tentu yang 3 ini lebih gitu. Bidadari itu besar tapi tidak sebesar melihat Allah. Emas, permata, intan, berlian, istana itu besar tapi tidak sebesar melihat Allah. Kenikmatan melihat Allah. A'udzu minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka itu mendapatkan husna wa ziyadah. Husna itu surga,
Al-husna itu nama lain dari surga, wa ziyadah dan bonusnya. Tambah. Nah, tambahan bonusnya ini adalah memandang Allah. Sehingga kenikmatan terbesar surga itu adalah memandang Allah. Tidak akan kebayang sekarang gimana memandang Allah. Jangankan kita, kaum Nabi Musa aja pernah minta kan, Musa, mual iman kami masa acan ningali Gusti Allah kemana gitu. Ya Musa, la nu'mina hatta narallaha jahratan. Hai Musa, kami gak akan beriman sebelum kami melihat Tuhan kami. Jika kaum itu tuh kan mereka melintasi setelah nyebrang laut kan melewati itu tuh perkampungan. Di sana tuh ada orang nyembah berhala, ada orang nyembah patung segala macam. Bani Israel baru saja selamat dari laut, baru selamat, langsung pengen Tuhan yang lain. Saya Musa, ingat Tuhan teh jika kita tak ketinggali. Nah, Israelnya. Kami mual iman satentung kamu belum memperlihatkan Tuhan kamu siapa dan bagaimana. Tuh jika itu Tuhan ayat tuh jelas. Itu bangsa Yahudi luar biasa itu. Kengeyelan dan ngenyeknya itu. Baru selamat dari Laut Merah, dari musuh besarnya Firaun itu baru selamat, langsung melihat orang lain nyembah apa itu tertarik langsung. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Hei kaumku, masuklah ke Baitul Maqdis, masuk ke Yerusalem, masuk ke Palestina." Enggak mau. Di sana itu orang-orang kuat, orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Lan nadkhulu abadan ma dawu biha. Ya Musa, kami bersumpah tidak akan masuk kampung itu, Baitul Maqdis, kota itu, sebelum mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Nabi Musa masih menyuruh, masuk aja, Allah akan menolong. Enggak Musa, kalau mau kamu aja pergi sama Allah sana. Izhab anta wa rabbuka faqatil. Hai Musa, kamu saja jihad sama Allah sana berdua. Kami nunggu di sini. Inna hauna qaidun. Kami standby di sini. Itu orang Bani Israel dari dulu. Bandel pisan. Sampai akhirnya karena mereka itu tidak mau masuk Baitul Maqdis, mereka akhirnya sepeninggal Nabi Musa meninggal dunia wafat, mereka terkatung-katung di muka bumi 40 tahun. Dalam ayat yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tersesat, terkatung-katung, terpencar, terburai-burai begitu 40 tahun, tidak punya arah kemana dia harus pergi. Nah itu. Nah sekarang mereka dapat kesempatan oleh Inggris dikasih tempat. Tasok main di Baitul Maqdis. Saya kan dari itu. Jadi sifat itu sudah ada dari dulu. Sifat pengecut penakut mereka sudah ada dari dulu. Kemudian sifat membangkang mereka sudah ada dari dulu. Sifat tidak percayaan mereka sudah ada dari dulu. Jadi sekarang itu hanya pengulangan sejarah saja. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa Palestina dari kejahatan orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi Pak Haji Handoyo bahwa betul ahli surga itu saling berkunjung dan saling bertemu. Ya, kakek kita yang misalkan yang ke berapa generasi ke atas kita nanti ketemu dengan kakek. Kalau seandainya mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan yang penting adalah kita mendapatkan syafaat dari teman atau anak-anak kita. Syafaat Nabi, mudah-mudahan insya Allah Nabi itu akan memberi syafaat kepada semua umatnya. Kita tambahkan syafaatnya dengan siapa? Syafaat teman kita, syafaat guru kita, syafaat Quran, syafaat anak kita. Anak itu paling hebat untuk syafaati orang tuanya. Syafaat juga doanya orang-orang soleh. Ada dalam sebuah hadis begini, orang beriman itu mendapat kebaikan bahkan saat tidurnya. Dengan apa? Dengan doa orang beriman yang lain. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita kan doakan. Maka orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan bahkan saat tidur nyenyaknya, karena didoakan oleh orang yang lain. Dan bagi orang yang mendoakan, dia mendapat pahala dari sebanyak orang yang dia doakan. Kebalikannya. Kalau kita membaca Allahumma ighfir al muslimina wal muslimat, kita mendapatkan kebaikan dari sekian miliar orang Islam dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Maka saat berdoa jangan sendiri Pak, pula egois. Allahumma ighfirli, jangan, tambahkan Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Ditambahkan wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum amwat, tambahkan. Karena apa? Karena dari setiap orang beriman yang kita doakan kita dapat pahalanya. Sederhana, Allahumma ighfir li wal muslimin. Satu kata wal muslimin, tapi dapat pahala 1 sekian miliar hari ini saja orang beriman. Jadi tambahkan doa-doa untuk itu. Allah taala bisawab, Allah taala min muradihi wa taufiqun ila billah. Kita lanjutkan ke berikutnya. Masih al-muttaqin part ketiga. Allah taala bisawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.